Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grupnya komoditas saham-saham CPO. Langsung saja ke saham pertama, TAPJ yang ditutup dengan 870, terkoreksi 0,57%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya TAPJ di distribusi tipis. Langsung saja ke teknikalnya, TAPJ bagus, uptrend. Wah, ini serius bangkit kayaknya nih TAPJ ya. Sudah breakout pola bearish penannya dan dia mantul dari EMA 200, neckline-nya 800. Ya 850 itulah toleransinya. Untuk TAPJ selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli. Sekarang potting profit ya. Ya kalau punya harga 800 ya jangan sampai dibawa ke 800 lagi baru bingung. Ya kalau punya harga 800 sekarang kan potting profitnya berarti sekitaran hampir 9%. Ya sisakan 4,5%, jebol 850, TP di 840, 845. Jangan sampai mau dibawa ke 800 lagi. Tapi gimana kalau sehabis saya TP dia naik? Ya udah, syukuri yang ada Bapak Ibu tuh. Ya siapa sih yang nggak mau pengen sempurna? Harapannya itu kan semua trader nih sesuai harapan yang mereka mau. Habis TP harus sahamnya turun, baru balik di bawah naik lagi. Keharapannya kan kayak gitu. Tapi kita nggak bisa mengendalikan market. Ya kita harus mensyukuri apa yang kita dapat aja. Itu ya. Kalau Bapak Ibu mencari holy grail, kesempurnaan di market, Bapak Ibu habis dimakan market. Ya. Itu. Jadi seperti itu aja untuk TAPJ ini di resisten. Di neckline nih. Persimpangan jalan. Ya dekat dengan resisten. Apakah bisa tembus 980? Kita lihat. Tapi lebih cenderung kemana arahnya? Lebih cenderung ke bawah karena market lagi sepi. Menurut saya sih lebih cenderung turun. Tapi ini kan dia sideways trend pendek tuh, antara dia breakout atau karena buang. Tapi cenderung kemana? Kalau pandangan saya sih cenderung lebih ke bawah dulu, koreksi dulu ya. Tapi disclaimer, yang penting punya plan Bapak Ibu. Belum tentu juga turun. TAPJ. Lanjut. DSNG yang ditutup dengan 770, terkoreksi 4,93%. Asing net sell. Kalau dilihat book resminya DSNG di distribusi. DSNG waduh, downtrend dia ya. Saham-saham CPO naik, dia malah turun semua. Jadi kemana arahnya? Ada potensi merites resisten kuatnya 2023, 2024 di 700. Kemungkinan besar ke situ untuk DSNG 730, 700. Wait and see. Kenapa? Karena sudah terkonfirmasi pola double top dan target turun ya sekitaran 680, 700. Ya, kalaupun ternyata ada teknik rebound, target bond conversion naik dikit mungkin ke 830 itu maksimal, terus lebih cenderung ke bawah lagi. Ya. Itu jadi saat ini untuk DSNG lebih ke wait and see. MACD-nya dead cross mengarah ke bawah, jadi belum menarik DSNG. Lanjut Getco yang ditutup menguat 2,15% ke harga 95. Asing gak ada jual beli. Kalau dilihat broker resminya Getco akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya. Getco baru teknik rebound biasa, nanggung ya, masih belum. Sekarang memang Getco tuh ada di resisten minor. Kebetulan di situ ada EMA 200. Kalau resisten kuatnya tetap masih sama 100. Nih kita gambar ulang ya. Resisten kuat 100. Resisten minor 9596. Support kuat 100. 90. Nah hati-hati tuh. Jadi saat ini gimana kalau kondisi seperti ini? Saya sih wait and see ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ya silahkan. Cuman supportnya agak jauh ya, 88. Ya pertimbangkan stop loss kalau jebol itu aja. Simple ya. Jadi saat ini MACD-nya bagus arah ke atas. Bisa rebound nggak? Kalau dilihat dari broker summary-nya tuh akumulasi. Bisa mencoba rebound besok atau hari ini. Kita lihat Getco. Lanjut BWPT yang ditutup di harga 57, terkoreksi 1,72%. Asing net buy. Kalau di broker summary-nya BWPT di distribusi. BWPT tunggu di atas 60. Baru perhatikan. Minggu ini kalau tutup di atas 60 bagus. Kalau saat ini wait and see. Tapi kalau nekat jebol 53 buang 52, 10% lah cut loss kalau berminat. Tapi lebih bagus tunggu buy on breakout tembus 60 baru beli. Ya mudah-mudahan konfirmasi minggu ini bisa tutup di atas 60 dengan target arah ke berapa? 6872. Ada potensi 10 sampai 20% kenaikan. BWPT kalau naik di Maret sampai pertengahan April.
April. Dengan catatan minggu ini tembus dulu 60 BWPT. Lanjut. LSIP yang ditutup di harga 1125 menguat 0,44%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya LSIP akumulasi. LSIP bagus ya, uptrend. Jadi kemana arahnya? Kepentok resisten. Kayaknya berat. Untuk saat ini dia akan kesusahan menembus 1200-nya. Kalaupun mampu naik. Jadi saat ini kalau saya lebih wait and see. Ya. Atau kalau mau trading pendek ya stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 1090. Ya karena support kuatnya itu ada di 1000. Nih saya gambar ulang ya. Support kuatnya itu ada di 1000. Kita pakai 1000. Di situ ada gap dan di situ ada EMA 200-nya. Nah, itu kuncinya. Jadi saat ini dia tuh dekat resisten. Jadi wait and see. Untuk LSIP ya, memang ada small akumulasi tapi harganya nanggung. Ya tinggal skenario Bapak Ibu kalau nggak pakai stop loss kalau mau beli di harga sekarang 1125 price down di 1000 atau 1050 tuh mulai price down sampai 1000. Kalau pakai stop loss menurut saya mendingan jual dulu kalau dijebol 1100 atau 1090 daripada dibawa ke 1000. Dari 1090 tuh 9% lagi turun. Mending TP dulu atau jual dulu ya. Kalau punya harga bawah ya TP aja kalau dijebol 1090. Nanti pertanyaannya gimana kalau habis TP dia rebound ya. Kalau seperti itu lagi pertanyaan ya tergantung Bapak Ibu lah. Hold aja lah kalau itu ya. Karena memang nggak bisa kita bisa sempurna di market nih. Itu Bapak Ibu tuh fokus saja portofolionya bertumbuh. Itu ya. Jadi LSIP saat ini menurut saya memang MACD-nya golden cross arah atas. Tapi agak nanggung harganya. Tergantung Bapak Ibu lah. Lebih bisa naik nggak bisa. Masih bisa naik. Tapi maksimal 1200. AALI yang ditutup dengan 5850 menguat 1,29%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya AALI akumulasi. AALI BIK akumulasi dan akumulasinya juga bagus. BK JPDX. Cuman transaksi masih kecil ya. BK beli hari kemarin 1,3 miliar. JP 900 jutaan. Gini aja kalau Bapak Ibu minat ya. Nggak usah jauh-jauh. Jebol 5.300 ya out. Ini harus bangkit minggu ini harus tembus 5.900. Mudah-mudahan ya bisa tembus. Kalau untuk uptrend kayaknya berat. Untuk uptrend belum saatnya. Kalaupun naik paling maksimal 6.200. Ya tinggal bagaimana skenario Bapak Ibu aja. Support minor ada 5.700. Jangan jebol minggu ini. Kalau jebol bisa ke bawah lagi 5.400 lagi tuh. Ya, harus naik dia minggu ini. Mestinya minggu ini kalau memang mau bagus ya, ada potensi arah 6.200 di Maret ini 2 minggu ke depan. Minggu ini harusnya bergerak di atas 5.900 tutupannya. Kita lihat AALI. Lanjut SSMS yang ditutup dengan 1.505 terkoreksi 2,9%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya SSMS akumulasi. SSMS kalau nggak salah dia ada sentimen corporate action atau apa ya, lupa saya tuh. Itu makanya ditarik naik walaupun ini saham repo. Kenapa? Dari mana tahu? Nih biasanya ya volumenya tuh rapi seperti sisir. Nih ya, ini kan rata nih. Yaitu biasanya ciri-ciri repo dan dia mantul dari 1.300. Selamat kalau Bapak Ibu ada beli ya. Yaitu dulu resisten kuat sepertinya dijaga dan kalaupun nggak tembus 1.600 kemungkinan besar SSMS sideways support 1300 harus dijaga. Jadi belinya di mana kalau kondisi seperti ini? Ya kalau bisa belinya dekat-dekat support di bawah 1400, 1350, 1300 area beli. Kalau harga sekarang kurang menarik. Kalau Bapak Ibu minggu lalu itu melihat dia di 1300, 320 cicil dan dapat 23% tuh sehari. Lumayan 2 hari. Lumayan nggak? Wah, itu lebih dari lumayan. Itu kan kebetulan enak banget pas lihat. Ya makanya kita harus sering-sering lihat chart, sering-sering menggambar support resisten biar kita tahu di mana support kuat. Kalau ditanya saya beli nggak ada. Saya beli SMS. Ya, karena memang bukan saham pilihan saya. Tapi ya kalau Bapak Ibu suka melihat chart, melihat menarik garis support resisten, itu tinggal gimana biar tahu, biar nggak ketinggalan. Pasang alarm. Pasang alarm tuh paling simple tuh di Stockbit. Bapak Ibu bisa pasang alarm, nanti dia bunyi dan muncul notifikasi. Bapak Ibu juga bisa langsung entry atau beli di harga yang dimau. Pasang auto stop loss, pasang auto order buy. Langsung aja daftar di Stockbit. Fee-nya murah 0,15 dan 0,25.
Deposit awal berapa? Minimal, kalau nggak salah nggak ada minimal. Tapi kan namanya trading harus ada uang. Ya minimal 100.000 juga bisa deposit. Ya. Kalau Bapak Ibu mau bergabung bersama Bornet Trader, dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan strateginya, update saham, bisa join di external community Stockbit dengan memasukkan kode R-nya besar R41778. Kalau tertarik langsung aja join. Minimal saldo 10 juta dan setelah join harus ada transaksi. Ya, dalam sebulan harus ada transaksi, minimal jual beli akumulasi itu 50 juta. Di bawah itu ya bulan depan saya notice, saya imbaukan kalau memang nggak bisa menaikkan transaksi atau memang itu saya akan notice lagi. Ya, itu aja. Kalau tertarik masukkan kodenya R-nya besar R41778. Kalau yang punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit. Stockbit juga bagus. Bahkan kalau yang sudah tidak menggunakan RTI karena harus bayar 120 per bulan, Bapak Ibu lihat Stockbit itu lebih lengkap dari RTI bisnis. Cuman mungkin penyesuaian penglihatan aja karena beda kan tampilannya. Ya harusnya Stockbit sudah lebih bagus. Ada bit offernya juga, live update ya. Kalau tertarik tuh join. Itu ya, jadi untuk SSMS saat ini lebih wait and see atau lihat kalau memang ada buying power entry. Karena ini support minor 1500 tuh harusnya bisa rebound. Kita lihat hari ini SSMS. Lanjut SIM yang ditutup di harga 388 terkoreksi 1,02%. 1,02% asing net sell. Kalau di Bakrasmanya SIM akumulasi tipis. SIM cukup oke nih, dia uptrend. Ya, sempat jebol 360 terus ditarik naik ya. Aman. Yang penting gak jebol 380. Ingat 380. Kalau tutup di bawah itu berarti dia tutup di bawah EMA 200-nya gagal. Udah pasti gagal. Jadi kalau Bapak Ibu beli sekarang boleh nggak? Boleh. Risknya masih kecil tuh, nggak nyampe 5%, 4%an kan. Target kemana? 410 kalau rebound. SIM. Ya, area beli nggak sekarang? Harusnya sih masih area beli. Masih oke lah. Tapi disclaimer. SIM. Lanjut. JAR yang ditutup di harga 396 menguat 2,06%. Asing net buy. Kalau di Bakrasmanya JAR di distribusi. JAR juga bagus, uptrend. Ada potensi 420 tembus minggu ini. Tapi hati-hati Bapak Ibu, lihat karakter sahamnya. Dia habis naik hijau tinggi, bisa habis itu kena buang. Hati-hati. Support minor Bapak Ibu bisa pakai 380. Nah, kalau dia bergerak di atas 380 dan di bawah 4.420 bisa jadi ngumpulin barang dan ada potensi kalau nggak minggu ini, minggu depan tembus 420. Kita lihat JAR. Apalagi 2 hari koreksi volume kecil. Besok bisa rebound tuh. Menarik diperhatikan juga minggu ini. JAR. Target minimal berapa? 420 itu ditembus. Resisten kuatnya. Ya. Support yang dijaga 380. JAR. Lanjut. TBLA yang ditutup dengan 565 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di Bakrasmanya TBLA. Akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. TBLA skip. Ya. Belum menarik. Tapi kan nih saham-saham CPO rata-rata rebound. Nah. Dia sama saham apa tadi itu yang turun ke bawah tuh, DSNG ya. Ya janganlah. Tapi kalau Bapak Ibu masih yakat dan yakin, stop loss 540 jebol. Udah itu aja. Ya, harga sekarang harga tanggung, daripada maksa mending skip. TBLA belum menarik saat ini. Gimana yang cangkut? Sabar. Dia kan bagi dividen nih, konsisten juga nih. 5% dia bagi dividen tuh rata-rata. Nih, ya. Ini bahkan 6%. 2023 itu 3% dia bagi dividen. 2024 2 kali dia bagi dividen ya. 40 dan 35. Ini sekitar 7%, ini sekitar 8%. Ah, lumayan tuh. Berapa persen ya? Ya itu lumayan lah. Hampir 15% sebulan. Setahun. Ya kalau Bapak Ibu yakin dia akan bagi dividen lagi, lihat labanya bertumbuh nggak dari tahun lalu. Kalau bertumbuh ya harusnya bagi dividen juga. Untuk TBLA. Itu saham terakhir ini Main ya, Main baru IPO dan 2 hari koreksi tapi asing beli. Nah, apakah menarik? Kita lihat. Main terkoreksi 9,42% ke 442. Kalau di Bakrasmanya Main diakumulasi. Nah, gimana nih menganalisa Main seperti ini? Ada akum. Supportnya Bapak Ibu pakai 420. Kenapa? Karena dia 2 kali menguji 420 bertahan. Kalau jebol besok hari ini melorot. Ya kalau bisa beli dekat-dekat 420. Bisa rebound nggak? Kalau dilihat ada big akumulasi ini harusnya ada rebound. Besok ada rebound hijau.
paling nggak teknik rebound lah besok main ya. Kita lihat target reboundnya ke berapa, minimal 10%, 5-10% potensi. Tapi kembali lagi ini disclaimer, yang ditujunya berapa, sekitaran 470-480 untuk main. Mudah-mudahan ya, lihat buying power hari ini. Kalau mau belajar lihat buying power itu di kelas scalping, cuman saya belum buka kelas ya, mungkin Mei atau Juni nanti ya. Silahkan aja daftar dulu, link tree di deskripsi ya, ada tuh, pilih aja. Hari Minggu kemarin saya buka kelas tanggal 16 Maret, dan hari Senin kemarin kami langsung live trade ya, langsung dapat 2 saham dan profit di 5%, dan floating profit di PSAB itu 3%, dan berpotensi hari ini bisa jualan. Mudah-mudahan dia naik di 5-10%, bisa jualan di 13% atau pasang trade stop. Ya, itu live trade saya lihatkan bid offernya, entry-nya bagaimana, baca support resisten lewat bid offer, apakah buying powernya bagus ya, seperti apa itu ada penjelasannya, dan juga ada grup 2 arah ya. Kalau tertarik bisa join, itu bukan grup alumni ya, tapi saya juga update memberikan info-info saham-saham. Bahkan ya kemarin kami dapat saham arah Hunter PSAB. Itu kalau tertarik bisa daftar, dan seperti itu. Jadi main gimana? Main potensi, mudah-mudahan teknik rebound, karena koreksi hari ini volumenya sangat kecil. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.